Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu lagi di channel YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan contoh proses menggambar. Di sini yang kita gambar itu adalah silinder clamp yang terdiri dari beberapa part atau terdiri dari beberapa bagian benda, di mana benda tersebut akan dirakit yang bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah silinder clamp yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu adalah silinder base, kemudian long shaft, kemudian lock pin, clamp, short shaft, kemudian cover front, cover back, kemudian silinder body, kemudian piston rod, piston, dan terakhir adalah thread rod. Nah, untuk menggambar kita cari dulu gambar yang paling gampang. Di sini yang paling gampang di sini adalah kita buat dulu thread rod. Oke, kita masuk ke inventor, kita buat new, kemudian kita pilih standar milimeter IPT, kita create. Untuk membuat thread rod, kita buat dari circle. Di sini kita buat circle. Oke, kita sketch. Saya letakkan di XY plane. Kemudian saya buat circle. Saya letakkan di center point. Di dalam gambar thread rod itu diameternya adalah 5, maka kita tekan angka 5 di sini, kemudian kita enter. Setelah selesai sketch-nya yang berbentuk lingkaran, kita berikan perintah 3 dimensi, yaitu extrude. Jadi kita masuk ke 3D model, kita berikan perintah extrude, kita klik sketch-nya. Nah, kemudian untuk arah ketebalannya kita pilih yang simetris. Setelah simetris, kita rubah untuk ketebalannya. Di sini sesuai dengan gambar itu adalah 118, maka kita ketikkan di sini 118. Oke. Kemudian kita oke. Maka thread rod itu sudah kelihatan menjadi gambar 3 dimensi. Kita berikan perintah chamfer. Nah, untuk selanjutnya adalah chamfer. Kita klik icon chamfer di sini, kita klik, kita pilih. Pada saat membuat chamfer, kita diberikan 3 pilihan, yaitu yang pertama adalah distance, yang kedua adalah distance dengan angle, yang ketiga itu adalah distance. Kita pilih yang kedua karena di dalam gambar ditentukan distance dan angle-nya. Distance-nya di sini 1 mili, kemudian angle-nya adalah 45. Oke, kita klik face-nya terlebih dahulu yang akan kita buat chamfer, kemudian edge-nya sisi pojok. Oke, di sini sudah kelihatan. Kemudian kita tinggal apply karena menu chamfer ini akan kita gunakan lagi pada sisi yang satunya. Oke, sekarang kita geser, kita pindah ke sisi yang satunya lagi. Kita klik lagi, kita oke. Nah, maka di sini sudah di chamfer. Untuk selanjutnya adalah kita berikan perintah thread untuk membuat ulir. Kita klik thread-nya, kemudian kita klik face permukaan yang akan kita buat ulirnya. Nah, di sini sudah kita klik, kita pilih permukaannya. Kita rubah untuk thread-nya itu adalah isometris profile. Dengan size-nya adalah 8, dengan size-nya 5, kemudian kisarnya itu adalah 0,8. Untuk panjang ulir sudah ditentukan di sini adalah 20, maka di sini kita pilih depth-nya itu adalah 20 mili. Kalau sudah, kita apply. Oke, kita geser ke sisi yang satu lagi. Di sini kita klik. Oke, di sini karena tidak ada perubahan yang berarti, di sini sudah sama semua. Kita tinggal oke. Maka gambar kita sudah selesai. Agar mempunyai tampilan yang menarik, kita berikan warna. Di sini kita pilih pada default itu, kita cari warna yang kita inginkan. Misalnya saya berikan warna dark green. Nah, maka tampilannya seperti ini. Kemudian kita simpan menggunakan file
save as. Kita cari foldernya atau kita membuat folder lagi, misalnya di sini kita buat folder baru, saya beri nama cylinder clamp. Kita buka. Oke, cylinder clamp kita cari di sini, kita buka cylinder clampnya, kita beri nama treat root. Oke, kita save. Kita lanjutkan untuk menggambar part yang selanjutnya dari komponen cylinder clamp. Untuk yang kedua di sini kita buat gambarnya piston. Nah, untuk membuat piston kita nanti membuat dari tengah, kita berikan perintah revolve. Jadi ini hanya membuat gambarnya setengah dari piston. Jadi kita membuat pengawalnya dari tengah. Oke, kita buat new. Oke, kita pilih standar milimeter PT, kita klik 2 kali, atau bisa juga kita create. Saya buat sketch karena kita buat dari samping, maka di sini kita pilih plane-nya adalah YZ. Oke, saya buat dengan line ini ke tengah, bisa kita awali dari tengah atau bisa juga kita dari samping, kanan atau kiri. Oke, saya buat dari sini. Ini panjangnya saya masukkan 6 ditambah 4, tambah 6 lagi, kita enter. Nah, biar pas di tengah-tengah, maka kita perlu constraint dengan constraint coincident. Kita klik constraint coincident, kita cari titik tengah garis, kita klik, kemudian kita klik center point. Maka pas di tengah-tengah, kemudian kita buat garis lagi ke atas. Di sini kita buat bebas saja dulu, sesuai dengan bentuknya piston. Maaf, ini tidak lurus, saya luruskan saja. Saya constraint tegak lurus. Nah, oke, ini kita luruskan garis yang tengah dengan constraint horizontal, vertikal, horizontal. Kita klik titik tengah, kita klik di sini di center point. Kemudian kita edit dimensinya, ini adalah 6, yang ini adalah 6. Oke, berarti yang di sini adalah 4. Oke. Kemudian kita buat lagi garis untuk membuat lubang yang dalam di sini. Kita buat garis, kita buat bebas. Kemudian kita edit dimensinya untuk panjang, ini adalah 11. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengedit untuk dimensi diameter. Sebelum kita edit dimensi diameter, garis yang tengah ini kita klik terlebih dahulu, kemudian kita jadikan sebagai center line. Kemudian kita edit dimensi, kita klik center line, kita klik garis yang panjang 11. Ini adalah diameternya 10. Kemudian yang ini adalah diameternya 26. Kemudian yang atas ini diameternya adalah 41. Oke. Kemudian diameter yang dalam ini, untuk diameter yang terakhir kita masukkan dimension, kita klik garisnya, kita klik center line. Di sini diameternya adalah 34. Oke. Nah, oke, garis yang di sini kita potong dengan menggunakan trim. Kita klik trim, ini juga kita klik trim. Oke, apabila sudah, kita masuk ke 3D model, kemudian kita berikan perintah revolve. Kita klik sketch-nya, oke. Kemudian kita klik OK. Nah, maka piston kita sudah jadi. Kita tinggal
memberikan warna, misalnya kita berikan warna gold misalnya. Oke, kemudian kita simpan, save as. Oke, masukkan ke folder kita di cylinder clamp. Oke, kita beri nama piston, kemudian kita save. Oke, untuk part yang ketiga yang kita gambar di sini, kita memilih cylinder body. Nah, untuk membuatnya sama seperti sebelumnya, kita klik new, kemudian kita pilih standar milimeter IPT, kita klik 2 kali. Oke, kemudian kita buat sketch, kita letakkan di depan dari XY plane, kita buat 2 buah lingkaran. Kita klik circle, letakkan di center point. Diameter yang pertama itu adalah 46. Oke, diameter yang kedua itu adalah 41. Oke, kita enter. Nah, oke. Perintah yang kita berikan untuk silinder body ini adalah extrude. Kita klik extrude. Kita klik sketch-nya. Nah, untuk extrude-nya kita pilih yang simetris, sehingga nanti arah ketebalannya itu adalah 2 arah dengan ketebalan yang sama. Oke, kita masukkan di sini distance-nya, kita rubah menjadi 67. Kemudian kita klik OK. Nah, maka sudah jadi. Kita berikan perwarna. Untuk warna kita coba berikan warna, kita cari yang misalnya chrome polish. Nah, seperti ini tampilannya. Kalau sudah, kita simpan, save as, kita pilih foldernya, kemudian kita beri nama cylinder body, kita klik save. Gambar selanjutnya adalah piston rod, di mana ini digunakan sebagai alat untuk mendorong piston. Oke, kita gambar new, kemudian standar milimeter IPT, kita create atau kita klik 2 kali. Sini nanti kita mulai gambar dari tengah. Kita berikan perintah revolve. Kita buat sketch, saya buat dari samping. Kita buat garis terlebih dahulu dengan menggunakan line. Panjangnya di sini kita masukkan saja sesuai dengan gambar di atas. 22 ditambah 78 ditambah 10, kemudian ditambah 12. Oke, kemudian kita enter. Oke, ketemu panjangnya adalah 112. Kita buat line sama seperti yang ada di dalam gambar, jadi ukurannya nanti kita edit belakangan, kita buat sesuai dengan bentuk yang ada. Oke, kemudian kita edit dimensi untuk panjang. Yang pertama di sini panjangnya adalah 22, kemudian yang ini adalah 78, yang ketiga adalah 10, yang terakhir ini pasti pas 12. Oke, kita accept saja. Kemudian kita edit untuk diameter. Maka garis yang pertama kali kita buat, ini yang paling panjang sendiri, kita klik, kita jadikan sebagai center line. Kita klik garisnya, kemudian kita klik center line. Setelah itu kita edit dimensinya, kita klik center line, kita klik garis yang panjang 22, ini diameternya adalah, kalau kita lihat di dalam gambar di sini tertulis R10,5, berarti untuk diameternya itu adalah 21. Kita masukkan 21, kemudian kita oke. Nah, diameter yang kedua, maka di sini kita klik garis panjang 78, kemudian kita klik center line. Kita masukkan diameternya adalah 14. Yang ketiga di sini diameternya adalah 10.
Kita masukkan 10, kemudian yang terakhir di sini karena M8 maka kita masukkan diameternya adalah 8. Oke. Kemudian di sini ada chamfer. Kita klik chamfer. Di sana tertulis 3 kali 45. Maka kita masukkan di sini, kita pilih chamfernya adalah yang ketiga. Kita pilih distance dengan angle. Kita masukkan distance-nya adalah 3, angle-nya adalah 45, kemudian kita klik garis yang pertama, kemudian klik garis yang kedua. Oke, selanjutnya juga sama, sisi yang sebelah kiri, kita klik 2 garis. Kalau sudah, kita oke untuk chamfernya. Setelah itu di ujung, di sini juga diberikan perintah chamfer. Kita klik chamfernya, karena tidak ada distance-nya, kita pilih yang pertama, distance yang pertama. Kita ganti dengan 1, kita klik garisnya. Sudah, kita oke. Nah, kalau sudah, kita berikan perintah masuk ke 3D model. Kita berikan perintah revolve. Oke, kalau sudah jadi kita tinggal oke pada dialog box revolve. Di dalam piston rod ini, ujungnya ini adalah ulir, maka yang kita berikan perintahnya itu adalah treat. Kita klik treatnya, kemudian kita klik permukaan yang akan kita berikan ulir. Kita klik di sini, kita rubah jenis ulirnya menjadi isometris profile. Size-nya sudah 8, kalau sudah kita oke. Nah, maka pistonnya sudah hampir selesai. Untuk selanjutnya di sini kita potong dengan ukuran 14. Oke. Kita bisa masuk di origin karena kita membutuhkan plane. Kita bisa menggunakan XY atau bisa juga menggunakan XZ plane. Kita klik XZ plane, kemudian kita buat create sketch. Nah, kemudian diklik kanan, pilih slice grafis, atau bisa juga kita menggunakan tombol shortcutnya adalah F7. Oke, kemudian kita buat rectangle di sini. Saya buat 2 buah rectangle. Oke, nah ukurannya adalah 14. Kita klik dimension, jaraknya berarti ini adalah 14. Biar pas di tengah, maka di sini saya klik garisnya dengan center point, itu jaraknya adalah 7, sehingga dia pas di tengah-tengah. Kalau sudah, ini kita tidak perlu memberikan dimensi untuk panjang, jadi cukup kita berikan dimensi untuk jarak antar 2 rectangle ini yang akan kita gunakan sebagai pemotong. Kalau sudah, kita berikan perintah extrude. Kita klik sketchnya, kedua-duanya rectangle, pilihannya adalah simetris, kemudian cut, distance-nya adalah through all, tembus semua. Oke, kalau sudah kita oke. Nah, maka jadi seperti ini. Kemudian kita buat lubang seperti yang ada di dalam gambar. Di sini lubangnya diameternya adalah 8, di chamfer dengan 10. Kita buat sketch, kita letakkan di sini di permukaan ini. Kemudian kita buat circle, boleh dengan menggunakan point juga boleh. Kita buat circle aja, nanti perintahnya adalah extrude. Kalau kita menggunakan point, berarti nanti bisa kita berikan perintah hole. Oke, kita pakai circle, masukkan diameternya 8, kita constrain dulu untuk kelurusannya dengan center point. Oke, kemudian kita edit jaraknya, karena lebarnya adalah 22, di sini kita berikan dimensi jarak dari samping 11. Oke, kalau sudah, kita masuk ke 3D model, kita klik extrude,
Oke, arahnya adalah ke sana karena kita potong, maka kita klik yang cut. Nah, kemudian kita pilih yang true all tembus. Kalau sudah kita oke. Selanjutnya kita chamfer, karena di sini 10 berarti distance-nya adalah 1. Kita klik di sini 1, kita balik lagi permukaan yang satu lagi, di sini kita klik, kemudian kita oke. Nah, sudah selesai untuk piston rootnya. Kemudian kita berikan warna seperti yang lain agar tampilannya juga menarik. Mungkin bisa kita berikan warna yang black, hitam. Kalau sudah, kita save as, kita berikan nama sesuai dengan yang ada di dalam gambar, yaitu piston root. Kemudian kita save. Gambar untuk yang kelima, di sini kita pilih yang short shaft. Kita buat menu, kemudian standar milimeter PT, kita create, kita buat sketch, kita pilih sketch, atau untuk plane-nya itu adalah JZ, kita buat setengahnya, kita buat line, panjangnya di sana adalah 34, kita bagi 2 menjadi 17. Jadi nanti kita buat setengahnya, setelah itu nanti kita mirror. Oke, kita buat garis ke atas, kemudian ke bawah, kemudian ke samping kiri, terus ke bawah lagi. Oke. Untuk yang bawah kita jadikan sebagai center line, kita klik, kemudian kita klik icon center line. Kita edit dimensi diameternya. Oke, diameternya adalah 8, kemudian yang kecil itu adalah diameternya 6. Oke, yang depan juga sama, ini adalah 8. Kemudian di depan ini ada chamfernya, kita klik chamfer, distance-nya adalah 1, kita rubah, kemudian kita klik garis yang kedua, kemudian kita oke. Nah, kita edit dimensi untuk panjangnya, yang ini adalah 17 dikurangi dengan 3, maka di sini adalah 14. Kemudian yang ini itu adalah 1, yang ini juga 1. Oke. Kalau sudah, kita perintah yang kita gunakan itu adalah revolve, kita putar. Oke, kemudian kita klik oke. Nah, ini hanya setengahnya saja, maka di sini kita berikan perintah yang lain, yaitu mirror. Kita klik fiturnya, kemudian mirror plane-nya adalah kita pilih permukaan yang ini, kita klik oke. Kita berikan warna, kita pilih warna yang lain, misalnya saya berikan warna silver. Oke, kalau sudah kita simpan, save as, kita beri nama dengan short save. Oke, kita klik save. Untuk gambar yang ke-6, di sini kita pilih yang long shaft, kita klik new, kemudian standar milimeter PT. Sama seperti tadi, untuk proses menggambarnya kita buat gambarnya separuh atau setengahnya, kita buat garis terlebih dahulu, line, panjangnya 63, kita bagi 2, jadi 63 kita bagi 2. Kemudian kita buat garis ke atas, ke kiri, ke bawah, kemudian ke kiri lagi, ke atas, ke kiri, kemudian ke bawah. Kemudian kita edit untuk dimensi panjangnya, yang di ujung ini
ini adalah 2, kemudian yang bawah ini adalah 1. Oke, kita berikan chamfer ukurannya 1 mili. Kita klik garis yang pertama, klik garis yang kedua. Oke, kemudian kita edit untuk dimensi diameter. Kita klik dulu garis yang bawah, kita jadikan sebagai center line. Kemudian edit dimension, klik center line, klik garis, diameternya adalah 8. Yang bawah ini adalah 6. Yang ujungnya ini juga sama 8. Oke, sama seperti tadi, kita berikan perintah revolve. Kita oke, kemudian kita berikan perintah mirror fiturnya. Di sini kita klik semua, mirror plane-nya kita aktifkan. Sebagai mirror plane-nya itu adalah permukaan yang ini, maka kita klik di sini, kita tinggal oke. Nah, sudah sama, kita berikan warna seperti short shape tadi, kita berikan warna silver. Kemudian kita simpan, save as. Kita cari foldernya, kita berikan nama sesuai dengan gambar, yaitu long save. Kita save. Untuk selanjutnya, gambar yang kita buat adalah log pin. Ini adalah gambarnya log pin. Kita buat baru untuk filenya, kita create standar milimeter IPT. Kita buat sketch-nya terlebih dahulu. Ini kita buat dari XY plane, dari jari depan, diameternya 10. Kita buat dengan menggunakan circle, diameter 10. Kemudian kita jadikan 3 dimensi dengan menggunakan perintah extrude. Oke, kita pilih yang simetris, sketch-nya terletak di tengah dengan panjang 29. Kemudian kita oke, kita berikan chamfer pada kedua ujungnya dengan ukuran 1 kali 45. Kita rubah 1 mili, kemudian kita klik. Kemudian kita klik lagi yang satunya. Oke, setelah itu di sini ada potongan, ukurannya adalah 4. Membuatnya bisa kita menggunakan plane yang di tengah, kita pakai ZZ plane. Kemudian kita potong separuh gambarnya dengan menggunakan slice grafis atau shortcutnya adalah F7. Kita buat rectangle. Kita edit dimensi untuk rectangle, lebarnya adalah 8 sesuai dengan gambar 8. Kemudian jarak dari bawah itu adalah 4. Kemudian jarak dari center point ini adalah 3. Kemudian kita berikan perintah extrude, kita potong, maka extrude-nya adalah extrude cut. Ini adalah cut, through all, simetris. Kemudian kita oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita warna. Di sini bisa kita berikan warna, misalnya cool. Kemudian kita simpan pakai save as. Kita simpan, cylinder clamp, namanya adalah log pin. Kita save. Gambar yang ketujuh itu adalah cover front. Jadi kita membuat covernya ini untuk tutup pistonnya. Kita buat sketch. Sketchnya kita awali dari membuat sebuah rectangle dari front depan.
biar pas di tengah, maka di sini untuk rectangle-nya saya pakai yang 2 point center. Jadi titik tengahnya kita letakkan pada center point di sini. Kita masukkan ukurannya 49, kemudian kita tekan tombol tab untuk memindah ukuran dimensi pada rectangle. Kita masukkan ukurannya juga sama 49 untuk tingginya. Oke, kemudian kita berikan perintah extrude dengan ketebalannya adalah 20. Arahnya bisa ke depan atau ke belakang. Saya buat ke belakang. Ini saya rubah menjadi 20. Kemudian kita oke. Nah, selanjutnya kita buat bagian depan. Di sini berbentuk lingkaran. Maka kita membutuhkan origin. Kita cari plane, posisi yang di tengah yaitu YZ. Kita buat sketch. Di sini kita potong dulu separuh slice grafis. Kita buat garis terlebih dahulu, arahnya ke kiri. Di sini saya buat panjangnya adalah 8. Oke. Kemudian saya buat garis ke atas, kemudian ke bawah, ke kanan, ke atas lagi, ke kanan, kemudian saya tutup di sini. Oke, klik kanan, oke. Kemudian kita edit dimensi. Untuk panjang 8 di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Ya, untuk panjang yang pertama di sini terlihat di dalam gambar itu adalah 22, maka kita edit di sini panjangnya 2. Kemudian yang di sini panjangnya adalah 26 dari samping, sehingga ini adalah 4. Oke. Kemudian kita edit untuk dimensi diameter. Oke, berarti ini kita klik, kita jadikan sebagai center line. Kita edit dimensinya. Yang pertama ini adalah diameternya 35. Kita masukkan 35, yang atas diameternya adalah 41. Oke. Kemudian masuk ke 3D model, kita berikan perintah revolve. Oke. Kemudian kita klik oke. Nah, untuk membuat bagian yang dalam di sini sama seperti ketika kita membuat lingkaran, membuat bagian depan ini, berarti kita pakai plane JZ. Kita klik, kemudian kita create sketch. Potong separuh atau slice grafis. Kita buat garis terlebih dahulu di sini. Ini kita gunakan nanti sebagai center line. Oke, kemudian kita buat garis ini ke atas, ke samping, kemudian ke bawah. Kita buat sesuai dengan gambar. Nah, di ini kita buat beberapa garis, kita sesuaikan dengan bentuk yang ada di sini. Kemudian kita klik garis yang ini, kita jadikan sebagai center line untuk edit dimension. Kita edit dimensionnya, diameter yang pertama itu adalah 14. Kemudian diameter yang kedua itu adalah 19. Kemudian ini juga sama 14-nya. Yang terakhir ini juga sama 19. Kemudian yang ujung ini juga 14. Oke, sekarang kita edit panjang. Panjangnya adalah 33, ini 3. Kita edit panjang yang pertama, ini adalah 3 mili. Yang kedua juga sama 3 mili. Kemudian yang ini adalah 18. Yang ini adalah 3. Sisanya itu adalah menyesuaikan. Oke. Kemudian kita masuk ke 3D model, kita berikan perintah revolve. Oke. Di sini revolve-nya yang kita
pakai itu adalah cut untuk memotong. Kemudian kalau sudah kita oke. Maka sudah jadi untuk 3 dimensinya bagian dalam. Kemudian kita beri lubang di sini, lubangnya ada 4 buah lubang. Bisa kita gunakan sketch. Untuk membuat lubang kita gunakan sketch. Nanti masing-masing lubang ini titik tengahnya kita buat dengan menggunakan poin. Oke, kita buat sketch, kita letakkan pada permukaan ini. Kita pilih poin. Kita letakkan 4 poin sesuai dengan jumlah lubang yang ada. Kemudian kita edit dimensinya. Ini adalah 5. Ini juga 5. Oke. Kita luruskan posisi poinnya, ini juga lurus. Oke. Yang bawah ini juga lurus. Kemudian yang vertikal, yang ini lurus. Ini juga lurus. Oke. Kita edit dimensi untuk yang lain. Ini 5. Kemudian jarak dari bawah juga 5. Oke. Sehingga kalau sudah kita constraint, yang lain pasti juga sudah mengikuti jaraknya dengan ukuran yang sama. Nah, oke. Kalau sudah, kita masuk ke 3D model, kita berikan perintah hole. Karena ini adalah lubang biasa, tidak ada ulir ataupun tidak ada chamfer, maka di sini kita pilih yang non, tidak ada keterangan yang lain. Di sini sudah ketemu posisinya adalah 4 center. Dia ada 4 buah lubang. Kemudian lubangnya adalah lubang biasa, simple hole, jadi tidak ada ulir. Kita pilih yang tembus, stroke all dengan diameter 6. Oke, saya ulangi, lubangnya adalah lubang biasa, kemudian tidak ada ulir ataupun chamfer atau counterbore, kemudian tembus, diameternya 6. Kalau sudah kita oke. Nah, maka sudah jadi lubang. Kemudian kita buat lubang bagian bawah. Di sini ada ukuran untuk lubang M5 kali 0,8. Kita buat sini, kita klik, kemudian kita buat sketch terlebih dahulu. Kita letakkan poin, kita luruskan constraint untuk posisi tegak vertikal. Nah, kemudian yang horizontal juga. Nah, atau bisa juga kita beri dimensi. Jadi kita beri dimensi seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita berikan perintah hole lubang. Nah, karena lubangnya adalah lubang berulir, maka di sini kita pilih yang tapered hole. Tapered hole untuk jenis ulirnya adalah isometric profile dengan size-nya adalah 8. Kemudian kisarnya ini 5, lubangnya adalah 5, kisarnya adalah 0,8. Oke, kemudian di sini yang aktif adalah true tembus. Karena kita tidak ingin membuat lubang yang tembus, maka di sini kita pilih yang distance. Distance-nya kita rubah sesuai dengan jarak. Misalnya di sini kita buat jaraknya adalah 15. Kemudian untuk ulirnya, ketika kita menginginkan ulir itu sesuai dengan panjangnya lubang, maka di sini full deep ini harus dicentang. Kalau ini tidak centang, maka nanti ulir itu akan meminta panjangnya tersendiri. Nah, karena panjangnya ulir dengan panjangnya lubang sama, maka di sini kita centang. Oke, kalau sudah, kita oke untuk hole-nya. Selanjutnya kita buat lubang, posisinya ada di depan. Kemudian kita buat lubang di depan. Kita buat sketch terlebih dahulu dengan menggunakan poin. Kita letakkan di sini di tengah-tengah. Kita edit dimensinya. Jarak dari bawah itu adalah 10. Kita oke. Kemudian masuk ke 3D model.
kita berikan perintah hole lubang. Lubangnya adalah lubang biasa, simple hole, jadi tidak ada bulir ataupun yang lainnya. Kemudian kita pilih yang to. Di sini batas lubang itu adalah lubang berulir ini, sehingga di sini batasnya adalah to. Kita pilih lubang berulir. Diameternya kita buat diameternya adalah 4, kemudian kita oke. Maka sudah jadi lubang. Kemudian kita bisa memberikan warna seperti yang sebelumnya. Di sini saya berikan warna yang biru. Oke, kemudian saya simpan. Kita berikan nama sesuai dengan nama gambar, yaitu cover front. Kita save. Gambar selanjutnya di sini adalah cover back, sama seperti bentuknya cover front. Jadi nanti mungkin proses menggambarnya juga sama. Jadi kita mulai dari membuat sebuah rectangle, posisinya ada pada XY plane. Rectangle-nya kita pakai yang center. Oke, kita masukkan ukurannya 49. Sini juga sama, samping adalah 49. Kemudian kita berikan perintah extrude, arah ketebalan ke belakang dengan tebal 20. Oke, kemudian kita buat bagian depan. Kita buka dulu origin, cari plane yang di tengah, kita pakai YZ plane. Kemudian kita create sketch, kita potong separuh atau slash grafis, kita buat line, panjangnya adalah 8, kita enter. Kemudian ke atas kita buat seperti gambar. Kemudian kita edit dulu panjangnya masing-masing. Di sini itu adalah kita berikan dimensi, di sini adalah 2, kemudian di sini adalah 4, yang terakhir ini juga 2. Oke, kemudian kita berikan perintah dimensi. Oke, berarti ini garisnya kita klik, kemudian kita jadikan sebagai center line. Kita di dimension, kita klik diameter. Di sini diameternya adalah 35. Kemudian di sini diameternya adalah 41. Oke, kalau sudah, kita beri perintah revolve, kemudian kita oke. Nah, kita buat lubang dalam. Di sini diameternya adalah 26 dan diameter 10. Bisa kita klik hole di sini. Kita buat hole, kemudian kita klik di sini. Kita bisa menggunakan contour bore. Jadi ada 2 buah ukuran lubang yang mempunyai diameter berbeda. Jadi kita buat dengan menggunakan contour bore. Oke, karena tidak ada ulir, maka di sini saya pilih yang simple hole. Ini kita buat through all tembus. Kemudian ini diameter yang atas itu adalah 26. Ini ketebalannya sesuai dengan gambar adalah 8. Yang bawah diameternya ini adalah 10. Oke, kalau sudah kita oke, maka sudah jadi. Maaf, ini ada kesalahan. Jadi ketika kita membuat lubang tadi, ini saya klik kanan, saya edit fitur. Nah, ini posisi lubang itu tidak pas di tengah-tengah, sehingga harus kita edit terlebih dahulu, atau bisa juga kita ulangi dari awal. Misalnya ini saya hapus, saya del. Oke, saya ulangi lagi dari awal. Kita buat hole, kita klik lubang, kita klik tempat lubang. Setelah kita klik lubang, tempat lubang,
kemudian kita klik lengkungan di sini, lingkaran yang paling besar. Ini sebagai konsentriknya lubang, jadi sebagai patokan titik tengahnya lubang, sehingga lubang yang kita buat dia pas di tengah-tengah. Kalau sudah ukurannya sudah sesuai 26, 8, kemudian ini adalah 10, kita tinggal oke. Nah, lubangnya sudah jadi. Sekarang kita buat lubang yang di sisi sebelah sini pojok. Kita buat sketch, kita letakkan di permukaan. Kita buat dulu poinnya sebanyak 4 buah sesuai dengan jumlah lubang yang akan kita buat. Kemudian kita constraint terlebih dahulu, kita luruskan constraintnya, kemudian kita constraint horizontal, vertikal juga. Kita edit dimensi, jaraknya adalah 5, dari atas juga 5. Oke, yang bawah di sini saya edit dimensinya adalah 5, kemudian dari bawah juga 5. Oke, setelah itu kita masuk ke 3D model, kita pilih hole, simple hole. Di sini untuk sheetnya kita pilih yang non, jadi tidak ada counterbore. Kemudian tembus, diameternya adalah 6. Kalau sudah kita oke. Sudah. Kemudian di sini ada satu lubang lagi, posisinya lubang itu ada di atas. Ini adalah M5, jadi M5 kita buat di atas. Kita buat lubang langsung dengan menggunakan hole juga boleh, kita buat sketch terlebih dahulu juga boleh. Kita buat hole saja, jadi kita klik hole di sini, kita klik tempat lubang, kemudian kita klik jarak dari samping. Karena lebarnya adalah 20, maka di sini kita masukkan jaraknya adalah 10. Kemudian dari atas jaraknya adalah 49, kita bagi 2. Kemudian lubangnya adalah lubang ulir, maka di sini kita pilih yang tapered hole, berulir. Ukurannya adalah, jenis ulirnya adalah isometris, size-nya adalah 5. Kita cari ukurannya 5 dengan ukuran kisar itu adalah 0,8. Kemudian kita buat lubang itu sampai lubang yang di tengah, maka di sini kita klik to, kita pilih lubang yang dalam. Kalau sudah kita oke. Kemudian di samping ini ada 2 buah lubang juga, ukurannya diameternya adalah 10. Kita klik hole lagi, kita buat di sini. Jarak dari samping ini adalah 10, jarak dari atas ini adalah 49, kita bagi 2. Lubangnya adalah lubang biasa tanpa ulir, maka di sini kita kembalikan ke simple hole. Kemudian ini dia tidak ada batasannya, atau bukan to, tapi kita pakai yang distance. Di sini jarak lubangnya itu adalah 15, kita buat 15. Kemudian diameternya itu adalah 10. Nah, di sini ada sudutnya. Ini bukan lubang yang bersudut di sini, maka kita pilih yang flat, datar. Oke, kemudian kita oke. Selanjutnya kita buat lubang satu lagi di sebelah sini, atau bisa juga kita mirrorkan lubang yang tadi. Mirror, kemudian fiturnya kita klik lubang, mirror plane-nya kita pakai YZ plane, kemudian kita oke. Nah, sudah jadi 2 lubang menggunakan fasilitas mirror, jadi tidak menggunakan hole, tapi kita menggunakan mirror. Kemudian kita beri warna sama seperti tadi, warnanya adalah biru. Oke, kemudian kita simpan dengan menggunakan nama cover back. Kita save. Gambar yang selanjutnya kita gambar.
di sini adalah klaim, bentuknya seperti ini. Kita buat part baru. Jadi kita awali dari salah satu bagian, misalnya di sini kita buat lingkaran terlebih dahulu, kemudian nanti kita arahnya ke atas, kemudian ke samping. Oke, kita buat dari depan. Di sini lingkarannya radiusnya 9,5, kemudian diameter 8. Kita buat circle, radiusnya 9,5, kemudian satu lagi diameternya adalah 8. Kita masukkan 8, kemudian kita buat garis ke atas, di sini ke atas. Kita constraint dengan menggunakan constraint tangan. Kita klik garisnya, kemudian kita klik lingkaran. Kita potong terlebih dahulu garis yang bawah ini, yang sisa. Kemudian di sini kita buat lingkaran lagi dengan diameter 8. Kemudian diameter, radius 9,5. Oke, kita tempelkan juga constraint tangan lingkaran dengan garis. Oke, kemudian kita edit jaraknya, di mana di dalam gambar jaraknya di sini untuk sumbu lingkaran yang atas dan bawah itu adalah 31. Oke, di sini ada garis yang sisa, kita trim. Oke, selanjutnya kita buat garis miring. Oke, karena kita tidak tahu panjangnya berapa, kita buat garis bebas, kemudian kita tempelkan dengan menggunakan constraint tangan. Kita potong. Oke, kemudian kita buat garis ke bawah sini. Nah, untuk kemiringannya di dalam gambar itu adalah 38,64. Maka di sini kita klik dimension, kita klik garisnya, kita klik garis yang tegak, kita tarik ke atas, masukkan sudutnya 38,64. Oke, kemudian kita buat circle di sini dengan radius 5,5 meter. Kita tempelkan, constraint-nya adalah constraint tangan. Nah, kemudian di sini jaraknya adalah 9,51. Kita klik dimension, jarak dari ujung garis yang miring ke titik tengah lingkaran yang berradius 5,5 itu adalah 9,51. Oke, kita trim lagi. Oke, kemudian kita buat garis ke atas, di sini kita buat line. Jadi kita buat garis dengan menggunakan line dari sini ke atas. Kita buat panjangnya bebas, jadi kita tidak tentukan dulu panjangnya. Oke, yang kedua di sini kita juga buat garis bebas dari tengah-tengah lingkaran ini ke atas. Maaf, kita buat garis posisi agak miring karena di sana ada ukuran 10,87. Nah, garis yang miring ini kita constraint dengan menggunakan constraint tangan. Kemudian kita berikan dimensi. Kita edit dimensi. Ini ke sini ke sebelah kanan, ini adalah 19. Oke, sudah 19. Kemudian yang ujungnya garis ini ke samping kiri. Ini, maaf. Ujung ke garis ini adalah 10,87. Kita masukkan 10,87. Oke. Kemudian di sini ada 2,97. Ini kita buat ke sini 2,97. Nah. Oke. Nah, sekarang kita luruskan dari ujungnya ini, kita luruskan dengan menggunakan constraint ujung, kita klik ujung garis. Nah,
kemudian kita tutup dengan menggunakan garis ini. Setelah itu kita buat fillet, kita masukkan filletnya 1,5, kita klik garisnya, kemudian kita klik garisnya. Nah, oke, jika sudah, maaf ini di bawah perlu kita trim garisnya, kita potong, kemudian lingkaran ini juga kita potong, lingkaran ini juga kita potong. Oke, jika sudah, selanjutnya adalah kita extrude. Oke, kita masuk extrude, kita klik sketch-nya. Untuk pilihan extrude adalah 2 arah simetris dengan ketebalan ke 32. Oke, arah ketebalan simetris, distance-nya adalah 32. Jika sudah, kita oke. Nah, selanjutnya adalah kita buat pemotong di sini di atas. Kita buat pemotong, bentuknya adalah segi 4, maka kita buat sketch, kita letakkan di permukaan yang atas ini. Selanjutnya kita buat rectangle. Oke, kita buat bebas, kemudian kita edit dimension. Di sini lebarnya adalah 16. Oke, nah biar pas di tengah kita constraint saja. Kita constraint ini kita luruskan titik tengah antara rectangle dengan titik tengah benda. Oke, kemudian kita edit jarak, kita edit dimensi dari bawah. Ini jaraknya adalah 25,48. Oke, kita klik ujungnya garis ini. Nah, apabila tidak bisa seperti ini, maka kita munculkan dulu project geometry. Oke, kemudian kita edit dimension. Di sini panjangnya adalah 25,48. Oke, kemudian kita extrude, kita potong, kita pilih sketch-nya, kemudian arah pemotongnya adalah ke bawah, maka ini kita arahkan ke bawah. Untuk pemotongannya adalah tembus, maka di sini kita pilih yang true all. Jika sudah, kita oke. Nah, oke, sudah selesai gambar kita. Kita tinggal menyimpan ataupun bisa kita beri warna agar tampilannya lebih menarik. Di sini saya beri warna, kita beri warna merah dark, kita beri warna, kita cari warna yang menarik. Oke, saya beri warna seperti ini, copper. Kemudian kita simpan, save as, dengan nama clamp. Oke, ini adalah gambar utama yang akan kita buat. Ini adalah gambarnya base. Ini proses menggambarnya, kita mulai dari pandangan samping seperti ini. Jadi kita buat sketch-nya, kita letakkan di plane yang YZ. Ya, posisinya ada di tengah. Kita awali dari bawah di sini, kita buat line, kita buat arahnya ke kiri, panjangnya adalah 160, kemudian kita enter. Ke atas itu ketebalannya adalah 15, enter. Kemudian kita buat garis ke kanan. Di sini saya buat jaraknya adalah 160 kurangi 2 berarti adalah 160 kita kurangi dengan 120, maka di sini jaraknya adalah 40. Kemudian di sini ada jarak 10 untuk membuat garis yang posisinya miring, sehingga di sini 40 kita tambah dengan 10, maka kita masukkan 50. Kemudian kita tarik garis ke atas, kita buat line ke atas. Ini saya buat bebas terlebih dahulu karena kita belum tahu ukuran panjangnya.
Kita lanjutkan posisi yang di sebelah kanan, sama menggunakan line juga. Ini tingginya adalah 53. Oke. Kemudian saya buat circle. Di sini circle, posisinya bebas, saya masukkan radiusnya adalah 16. Kemudian buat lubang lagi, diameternya 10. Oke, kita constraint dengan menggunakan constraint tangan. Dia posisinya nempel ke garis yang tingginya 53. Kita edit dimensi untuk titik tengah lingkaran dari bawah, jaraknya juga sama 53. Oke, sehingga di sini kita edit garis yang miring. Posisi dimensinya untuk sudut itu adalah 20. Di sini kita panjangkan sampai ke lingkaran dengan menggunakan perintah extend. Jadi kita panjangkan garis tersebut dengan menggunakan perintah extend. Kita klik garisnya. Kemudian di sini ada lengkungan dengan radius R8, maka kita berikan fillet. Di sini radiusnya adalah 8, kita klik. Nah, di sini ternyata dia tidak mau diklik, tidak mau diberikan fillet. Mungkin bisa kita analisa, salah satu mungkin di sini masih ada garis yang melingkar ke bawah ini. Kita coba kita trim terlebih dahulu. Oke, cancel karena ada yang salah. Kemungkinan dia tidak mau di trim, ada dimensi. Bagi kita dimensinya kita hapus terlebih dahulu, kemudian baru kita trim. Oke, sudah hilang. Kita berikan fillet, kita coba. Nah, ternyata dia sudah mau. Jadi kemungkinan ketika kita memberikan fillet dia tidak bisa kita fillet karena di sini masih menyambung menjadi satu garis, kemudian tidak bisa dipotong karena ada dimensinya, sehingga di sini bisa kita beri dimensi lagi agar tidak merubah ukuran yang ada. Oke, kemudian setelah itu kita berikan perintah extrude. Kita klik sketch-nya. Arah ketebalannya kita pakai yang simetris, jadi nanti simetris terletak, sket kita terletak di tengah-tengah. Ini panjangnya adalah 86, kita masukkan 86. Kemudian kita ini kita potong yang bagian tengah, kita potong dengan lebar. Di sini lebarnya itu adalah 18. Ini 18, di sana juga 18. Oke, kita buat sketch di belakang. Di sini kita klik. Kita buat pemotongnya berupa rectangle. Kita buat rectangle. Kita posisikan rectangle itu untuk titik tengah yang di bawah ini, dia lurus di sini dengan menggunakan constraint yang coincident. Jadi titik tengahnya rectangle, kita klik, kemudian titik tengah pada garis yang di sini kita klik, sehingga rectangle itu posisinya pas di tengah-tengah. Kita tinggal edit dimensi, kita masukkan ukurannya adalah 18. Kita tidak perlu memberi dimensi ketinggian karena di sini digunakan sebagai pemotong. Kemudian kita extrude, kita klik sketch-nya, arah pemotongannya ke depan. Ini berarti kita pilih yang arah ke depan, kemudian tembus stroke all. Kalau sudah kita nah jadi seperti ini. Kemudian kita buat lagi bagian yang di depan. Di sini bagian yang depan kita buat sketch-nya di tengah, atau kita potong terlebih dahulu. Ini kita potong, sketch-nya kita letakkan di permukaan yang atas. Oke, sekarang kita buat pemotong berupa segitiga. Sini kita buat segitiga dari line, kemudian kita edit dimensionnya. Itu untuk sudutnya adalah 18, kemudian jaraknya dari atas ini, dari sini itu adalah 120. Oke, kita tidak perlu memberi dimensi yang lain karena di sini cukup diwakili satu dimensi, yaitu sudut.
Kalau sudah, kita extrude arahnya ke bawah, kita kembali ke bawah, tembus, maka di sini kita pilih yang True All. Oke, nah sudah, kita mirror, kita klik fitur yang kita buat tadi, kemudian mirror plane-nya kita pakai pada origin, cari plane yang di tengah, kita klik oke. Nah, kemudian kita buat bagian yang terakhir yang di sini, kita pakai plane yang di tengah, kita klik plane-nya, kemudian kita klik create sketch. Setelah kita buat sketch, kita klik kanan slice grafis, kita potong separuh, kemudian kita buat circle, atau bisa juga kita buat rectangle dulu juga boleh. Kita buat circle, saya buat diameternya 8, kemudian yang kedua diameternya di sana, radiusnya 10. Oke, kemudian saya beri dimensi dari titik tengah center point-nya lingkaran ke bawah, jaraknya adalah 25. Oke, saya constrain tangan dengan garis yang di samping. Oke, baru kita buat rectangle. Oke, nah sekarang kita potong garis yang tidak dipakai dengan menggunakan trim. Oke, kemudian kita masuk ke 3D model, kita extrude. Extrude di sini kita pilih yang simetris, arahnya 2 arah. Kemudian ketebalannya itu adalah sesuai dengan lebarnya 14 ditambah 32 ditambah 14 lagi, jadi 14 ditambah 32 ditambah 14 lagi. Oke, nah, kemudian kita potong dari sini, kita buatkan sketch berupa rectangle. Oke, kita buat rectangle, kita constrain coincident titik tengah link rectangle dengan titik tengah garis yang memanjang di sini sehingga pas di tengah-tengah. Kemudian kita edit dimensi, dari samping jaraknya adalah 14. Oke, dari sebelah kiri juga sama 14. Kemudian kita berikan perintah extrude lagi, pilihannya adalah cut. Kalau sudah, kita oke. Nah, di sini yang lengkungan harusnya ada lubang. Tadi mungkin pada saat kita extrude yang pertama kita salah klik sketch sehingga di sini tertutup, maka kita buat hole saja. Kita klik di sini, kemudian kita klik lengkungan, diameternya kita rubah menjadi diameter 8. Oke, ini bisa kita tarik panahnya ke dalam sampai ke sana tembus. Kemudian pilihannya kalau sudah, kita oke. Nah, maka yang di sini sudah selesai. Sekarang kita tinggal membuat lubang. Di sini ada 2 buah lubang, diameternya 11. Kita buat dengan menggunakan sketch. Kita letakkan di sini. Kita buat dengan menggunakan poin. Kita buat 2 buah poin. Kemudian kita edit dimensinya. Ini jaraknya adalah 32. Dari samping di sini jaraknya adalah 27. Kemudian dari bawah ini jaraknya adalah 35. Oke, ini kelihatan bahwa poin kita tidak lurus, maka kita luruskan dengan constraint. Oke, kalau sudah, ke 3D model kita pilih hole, lubangnya biasa, diameternya 11, tembus through hole, ini kita rubah menjadi diameter 11. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita menuju ke belakang. Di sana ada salah satu lubang lagi. Lubangnya di sini adalah counterbore, jadi 2
ukuran yang berbeda, diameter 11 dan diameter 16 dengan ketebalan 4 untuk diameter 16 nya. Kita buat lubang langsung juga bisa. Kita klik di sini. Nah, kalau kita lihat ini posisinya dia lurus dengan gambar, dengan lubang yang di atas, dan ini adalah di tengah-tengah. Sehingga kalau kita hitung di sini dia jaraknya adalah 16. Kita klik dari sini, jaraknya kita ulang lagi, kita buat hole, kita klik di sini, kemudian jarak dari samping ini adalah 16, kemudian dari jarak dari bawah ini atau dari sisi yang sebelah sini juga bisa. Ini kalau misalnya posisinya dari samping, dari bawah ini, maka 86 kita bagi 2, 86 bagi 2. Oke, kita rubah jenis lubangnya adalah contour bore, diameter atasnya adalah 16, diameter bawahnya adalah 11, kemudian ketebalannya di sini adalah 4. Kalau sudah kita oke. Nah, satu lagi di sini ada lubang kita buat dengan menggunakan bantuan plane. Nah, kita buat satu lubang, nanti yang satunya bisa kita mirror. Oke, kita buat plane. Di sini plane yang kita pakai adalah mid plane. Jadi buat plane baru di antara dua bidang. Ini kita klik di sini, kemudian kita klik bagian dalamnya, maka terbentuk sebuah plane yang posisinya di tengah-tengah. Oke, kemudian kita klik plane-nya untuk membuat sketch baru. Kita slash grafis, klik kanan slash grafis, kemudian saya buat line sini, saya buat seperti ini. Biar pas di tengah-tengah, maka kita perlu constraint, kita luruskan. Hanya saja ketika kita mau mendeteksi sebuah titik di sini, titik pusat dari lingkaran yang bawah itu tidak muncul, maka bisa kita klik project geometrinya. Kita klik lingkarannya, maka di sini muncul titiknya. Oke, kemudian kita luruskan constraint, kita luruskan di sini. Nah, kita jadikan garis yang ini yang dalam sebagai center line, kemudian kita edit dimensi. Di sana diameternya, ukurannya adalah 6 maka kita buat lubang dulu. Kalau sudah, kita masuk ke 3D model, kita berikan perintah revolve. Kita klik sketch-nya, kemudian axis-nya kita klik. Di sini untuk pilihannya itu adalah cut, jadi dipotong. Kalau sudah kita oke. Nah, baru kita berikan perintah trim. Kita klik lubangnya, kemudian kita rubah jenis treatnya, ulirnya dengan isometris profile, ukurannya 6, untuk kisarnya adalah 1, kemudian kita oke. Nah, oke, sudah selesai, tinggal kita mirror saja. Nah, untuk plane yang ini yang kita buat tadi, seandainya mengganggu, maka ini bisa kita klik kanan, kita pilih visibility, centangnya kita hilangkan sehingga nanti dia tidak akan muncul. Nah, kita mirror lubang yang barusan kita buat di sini, kita klik lubangnya, kemudian mirror plane-nya kita pakai pada origin yaitu plane JZ. Nah, di sini sudah kelihatan, tinggal kita oke. Maka gambar kita sudah selesai, tinggal kita berikan pewarnaan sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa memilih sesuai dengan selera kita mau menggunakan warna apa. Oke, saya pakai yang ini, kemudian saya simpan, save. Kita simpan, namanya adalah base. Kita save.
Setelah semua part kita gambar satu persatu, selanjutnya adalah kita rakit semuanya sehingga seperti yang ada di dalam gambar ini. Maka kita buka new, kemudian kita masuk pada assembly. Jadi di sini kita gunakan standar mm IAM, kita klik 2 kali. Oke. Kemudian kita panggil base-nya terlebih dahulu. Ini kita panggil base-nya. Caranya adalah menggunakan menu place component, atau bisa juga kita tekan huruf P pada keyboard. Jadi kita tekan huruf P boleh, kita klik place di sini juga boleh. Oke, kita cari base-nya, kemudian kita open, kita letakkan di sini di sembarang tempat, kita klik 1 kali, kemudian klik kanan kita. Oke, nah base-nya sudah ada. Nah, kita assembly, kita constrain dulu untuk base-nya agar yang lain nanti ketika kita assembly dia akan menuju pada base ini. Jadi base ini adalah sebagai patokannya. Di sini kita buka origin pada browser. Di sini originnya assembly. Jadi masing-masing part nanti dia punya origin. Nah, yang origin yang di sini itu adalah originnya untuk assembly. Ini kita buka tanda plus-nya. Kemudian muncul plane-nya, kemudian muncul sumbu, center point-nya juga ada. Oke. Kemudian base-nya kita buka tanda plus, juga punya origin. Nah, kita cari origin. Oke. Kemudian kita klik constraint. Kita pilih salah satu plane pada base-nya. Misalnya saya pilih Z plane. Ini dia ketemu pada ZZ plane pada assembly. Ini kita klik. Oke, maka dia terconstrain. Ini bisa kita balik arahnya apabila kita ingin memutarnya. Jadi kita bolak-balik boleh. Oke, saya pakai yang seperti ini, kemudian kita apply. Yang kedua, kita plane yang bawah, misalnya XZ, ketemu XZ pada origin assembly. Kita apply. Nah, kita cukup 2 saja, kemudian kita klik kanan pada base. Ini kita grounded. Di menu tool grounded ini kita aktifkan, maka base-nya dia sudah tidak bisa lari, artinya dia sudah tidak bisa berpindah tempat. Kemudian kita panggil yang lain, kita place lagi. Jadi kita place dari sini boleh, kita tekan tombol P juga boleh. Misalnya di sini yang saya panggil yang kedua misalnya adalah clamp. Oke, saya open, saya letakkan di sini. Oke, kita panggil lagi yang lain, misalnya poros piston rod. Oke, kemudian yang lain misalnya piston. Ini juga bisa kita masukkan secara bersamaan. Jadi kita tekan atau kita klik filenya, kemudian kita tekan tombol kontrol pada keyboard. Oke, kita klik yang lain. Kemudian kita tekan juga yang lain, kita masukkan part yang belum kita masukkan. Nah, di sini kalau kita klik semuanya maka akan muncul semua. Oke. Kita geser, kita sesuaikan tempat. Nah, seperti ini. Kemudian kita assembly satu persatu, misalnya kita assembly yang klaimnya terlebih dahulu. Jadi kita masukkan klaim di tempatnya ini. Oke, ini dia akan masuk posisinya di posisi di lubang depan ini. Nah, ketika kita mau mengassembly salah satu part ini, misalnya posisinya belum pas, bisa kita putar melalui free rotate. Jadi kita klik partnya, kemudian kita putar seperti ini. Nah, kita buat posisinya atau dia mendekati posisi tempat yang kita inginkan. Kemudian baru kita constraint, kita klik sumbu di sini. Constraint-nya kita menggunakan constraint mid. Jadi kita constraint mid. Ada dua panah di sini selection. Ada first selection, kemudian second selection.
Jadi kita klik sumbunya pada clamp, dia ketemu sumbu pada di sini. Nah, maka dia sudah masuk satu sumbu. Kita apply, coba kita apply. Oke, constraint yang kedua itu adalah constraint plane. Jadi di clamp ini kita constraint plane-nya yang posisi plane ada di tengah, kemudian dia ketemu plane yang di tengah di sini. Oke, kita buka clamp, kita cari plane yang di tengah. Di sini ada ketemu plane-nya adalah YZ. Oke, kemudian kita klik plane yang kedua, kita ketemukan plane-nya pada base yaitu sama ZZ juga. Nah, kemudian kita apply. Oke, ini kalau misalnya ada kesalahan seperti ini kita edit, kita coba, kita ulangi. Mungkin di sini ada flushnya yang salah, arahnya yang salah. Oke, ternyata hanya salah di arah untuk constraint-nya yaitu flushnya. Oke, kita apply. Nah, maka di sini dia sudah pas di tengah-tengah. Oke. Selanjutnya kita constraint yang lain. Kita constraint yang ini. Berarti ini adalah cover back. Kita constraint di sini. Kita klik constraint, kemudian di sini kita paskan sumbu lubang yang di sini. Kita cari sumbunya. Oke, kita klik, kemudian dia ketemu sumbu yang di sini. Kita apply. Nah, sama seperti di clamp tadi, pada front cover back ini kita cari plane yang ada di tengah. Kita cari cover back, ini kita buka tanda plusnya, kita cari origin. Nah, kemudian kita constraint plane-nya, kita cari di tengah. Oke, ZZ sama ketemu di base ZZ juga. Oke, kita flush mungkin. Nah, oke. Nah, dia sudah terconstraint pada plane ZZ di base-nya. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita constraint, ini kita masukkan. Karena di sini jumlahnya ada 4, maka di sini perlu kita insert lagi, kita place lagi yang ini. Jadi treated road ini kita place jumlahnya 4, kita panggil lagi kurang 3, kita open 1 2 3. Oke. Kemudian di sini kita constraint, dia sumbu ketemu sumbu di sini. Kita apply, ini sumbu ketemu sumbu di sini, kita apply. Kemudian yang ketiga, ini yang di bawah kita putar. Masuk di sini, kita klik sumbunya. Oke. Kemudian ini kita klik masuk di yang bawah. Oke. Nah, sudah selesai semua masuk. Nah, ini posisinya dia harus mempunyai jarak dari permukaan. Jadi kalau kita lihat dia ada jarak dari permukaan ini, maka kita constraint lagi. Ini permukaannya kita constraint, di sini kita klik, dia ketemu dengan di sini. Kemudian kita beri jarak misalnya 5,5, kita apply. Nah, ada yang salah, kita edit. Oke, berarti flushnya juga terbalik. Ini kita bisa memberi 5,5. Jadi di depan ini bila kita beri tanda negatif, kita apply. Yang lain juga sama, permukaan ini kita klik, kemudian permukaan cover back-nya kita klik, kita masukkan. Oke, terbalik, berarti ini adalah yang negatif 5,5. Kita apply. Oke, kita edit lagi, ada yang salah. Oke, apply. Oke, yang ini kita klik permukaan, kemudian kita klik cover back-nya, kita masukkan jaraknya 5,5. Oke, berarti yang negatif 5,5, apply. Nah, yang terakhir ini tidak kelihatan, bisa kita putar, kita tarik ke luar dulu agar kelihatan dia. Oke. Kita constraint permukaan di sini.
dia ketemu permukaan yang di sini. Oke, kita masukkan jaraknya 5,5 agar sama semua. Kita apply. Oke, nah sudah masuk. Kemudian di sini yang tutupnya ini kita masukkan di sini. Kita constraint sama sumbu, kita klik, kemudian kita ketemukan di sumbu yang di sini, yang di tengah. Oke, nah apply. Kemudian permukaan, jadi ujungnya permukaan ini kita klik, dia ketemu permukaan yang di sini. Nah, oke, maka sudah masuk. Oke, kita lanjutkan, kita constraint yang lain. Kita misalnya masukkan ini cover front, ini saya putar dulu di posisi lubang yang ada ulurnya. Ini adalah posisinya di atas, saya putar, kemudian saya constraint. Di sini yang saya constraint adalah sumbu pada lubang yang kecil ini yang jumlahnya 4, dia ketemu sumbu pada titik root. Oke, kita apply. Kemudian yang lain juga cukup kita buat dua constraint yang bawah ini, jadi lubang di sini kita constraint dengan di sini. Nah, maka sudah. Selanjutnya adalah kita pertemukan permukaan tabungnya ini dengan permukaan pada cover front. Oke, pada permukaan cover front ini kita pertemukan. Oke, kita constraint. Ini dia ketemu permukaan di sini. Nah, apply. Oke, kemudian kita masukkan connecting rod ini, kita constraint sumbu, dia ketemu sumbu yang di sini, dia masuk, apply. Kemudian ini saya masukkan pada silinder. Oke, nah ini kita lihat dia sudah masuk. Oke, tinggal kita perbaiki beberapa, mungkin ada yang masih ada yang kurang constraint-nya. Oke, nah selanjutnya kita masukkan piston. Nah, karena piston posisinya di dalam dan menghalangi pandangan, maka di sini ini bisa kita klik kanan. Benda yang ini kita klik kanan, kita visibility sehingga dia hilang. Oke, kemudian baru kita masukkan pistonnya. Piston kita masukkan, kita geser dulu, kita dekatkan. Oke, piston di sini kita constraint, jadi kita semua di sini menggunakan constraint mid. Oke, kita klik, dia satu sumbu dengan poros ini. Oke, kemudian permukaan yang ini dia pas posisi permukaan yang di sini. Saya ulangi. Oke, constraint permukaan, dia ketemu permukaan di sini. Oke, masuk. Kemudian kita lanjutkan constraint untuk shaft-nya, baik yang long maupun yang short. Kita klik constraint, kemudian kita klik dulu yang short. Ini kita klik mid, sumbu, dia ketemu sumbu yang di sini. Nah, oke, kita apply. Kemudian yang panjang, yang long, ini kita klik, kita masukkan di bawah. Kita apply. Nah, oke. Nah, pada saat ini seperti posisi yang short ini, dia harus pas di tengah-tengah, sama seperti yang ini juga dia pas posisi yang di tengah-tengah. Oke, kita buat yang pendek ini, kita munculkan plane yang posisi di tengah. Jadi plane yang di tengah untuk poros yang pendek ini yaitu X, Y. Saya munculkan saja, jadi ini saya klik kanan, saya visibility. Kemudian untuk base nya saya buka, kemudian di origin XY nya juga saya visibility. Nah, oke. Kemudian yang panjang, poros yang panjang, yang long,
juga sama, saya munculkan yang di tengah XY, saya visibility. Nah, plane inilah yang di tengah-tengah ini nanti yang akan kita constrain dengan plane yang di tengah pada base-nya. Kita constrain pendek dulu, ini kita klik, kemudian kita klik plane pada base, kita apply. Nah, kemudian yang ini kita klik, kemudian kita klik di sini, kita apply. Nah, maka dia sudah posisinya sudah pas di tengah-tengah. Oke, selanjutnya adalah kita masukkan log pin. Di sini log pinnya ada dua. Kita panggil terlebih dahulu. Yang satu kita place, kita cari log pin, kita open. Saya letakkan di sini, kemudian klik kanan, oke. Nah, sebelum kita masukkan, saya dekatkan posisi log pin. Di sini ada bagian yang terpotong. Ini nanti diusahakan dia posisinya adalah lurus dengan lubang yang ada di sini, karena sebagai tempat pengunci. Oke, kita masukkan constraint, kemudian mate, kita klik sumbu pada log pin, kita klik sumbu pada lubang. Oke, sudah masuk, apply. Kemudian yang satu lagi kita masukkan juga sama. Nah, ini kita putar terlebih dahulu biar dia mendekati posisi yang kita inginkan. Saya putar seperti ini, kemudian saya geser, saya tarik, dekatkan, kemudian saya constraint pakai mate. Oke, kita apply. Nah, seperti ini. Jadi posisinya nanti dia harus menghadap ke atas. Oke, untuk selanjutnya kita constraint dia masuk ke dalam. Jadi saya gunakan wireframe untuk melihat. Nah, kalau kita lihat yang login dia posisinya ini dia harus masuk pas lubang di sini. Karena itu dia punya jarak terhadap permukaan yang dalam. Sehingga nanti kita constraint dia harus punya jarak terhadap permukaan yang dalam. Oke, untuk base-nya berarti kita klik kanan, kita visibility dulu, kita hilangkan sementara agar memudahkan kita untuk constraint log pin-nya. Oke, di sini log pin saya constraint permukaan pada log pin. Di sini saya klik permukaan pada log pin yang luar. Ini saya klik, kemudian saya klik bagian yang dalam pada tutup belakang. Oke, nah saya lihat dari atas. Oke, dia ini ada jaraknya. Kalau misalnya tidak ada jarak, nanti posisi pengunci yang di sini yang tidak akan pas. Maka di sini mungkin bisa kita beri jarak sekitar 5. Kalau misalnya terlalu panjang, berarti bisa kita beri jarak 4. Oke, kita apply. Nah, kita coba masukkan base-nya, kita lihat. Nah, dia pas posisi lubang di sini. Kemudian yang satu juga sama, kita paskan dia posisinya untuk bagian di dalam base, kita klik kanan, kita visibility. Oke, kita constraint permukaan log pin paling luar, permukaan di sini saya klik, kemudian saya klik bagian dalam pada cover back. Oke, saya lihat. Nah, ini kita beri jarak sama seperti tadi, jaraknya adalah 4. Kita apply. Nah, kemudian kita munculkan base-nya. Nah, oke, dia pas pada lubangnya. Untuk assembly yang log pin ini masih belum sempurna. Kenapa? Karena dia masih bisa bergerak atau bisa berputar. Jadi posisi tempatnya pengunci ini dia masih bisa berputar, dan itu yang harus kita perbaiki. Caranya adalah kita constraint lagi untuk log pinnya terhadap base. Nah, oke, sebelum kita constraint, kita masuk ke base-nya, kita klik kanan, kita edit. Untuk base ini kita buatkan plane baru. Kita buatkan plane baru, posisinya nanti ada di tengah-tengah ini, di tengah-tengah lubang. Caranya adalah kita klik plane, kemudian kita offset from plane. Saya klik dari permukaan yang belakang ini. Oke. Nah,
posisi panahnya di arahnya ke belakang, maka ini harus kita rubah arah ke depan. Jadi ini bisa kita drag ke depan, atau pada angka yang di sini kita masukkan angka negatif, jadi kebalikannya. Nah, di dalam lubang ini jaraknya itu adalah, kalau kita lihat di dalam gambar R16, maka di sini kita masukkan 16. Nah, ini sudah kelihatan plane-nya, dia posisi pas di tengah-tengah. Kita apply, kemudian kita kembalikan lagi melalui return yang ada di atas. Nah, oke, sudah muncul plane-nya. Oke, agar tidak kelihatan ribet, maka yang cover back ini saya klik kanan, saya visibility, kemudian kita masuk ke login. Di sini saya buka tanda plus, originnya kita buka, kita cari plane yang di tengah. Nah, ini plane-nya adalah JZ. Kita constraint, cari JZ, kita klik plane JZ, kita klik, oke, dia ketemu plane yang barusan kita buat pada base-nya. Oke, plane tadi base-nya adalah ini, work plane 2, kita klik. Nah, maka dia posisinya kalau kita lihat dari atas, dia pas terkunci. Nah, kita apply. Kemudian yang satu lagi, caranya sama, kita masuk ke log pin yang 2. Log pin 2 posisinya ada di bawah di sini. Kita buka tanda plusnya, masuk origin, buat klik plane yang di tengah yaitu YZ, kita klik, kemudian kita klik plane yang pada base-nya. Kita apply, kemudian kita cancel. Oke, kita lihat dari atas. Nah, ini sudah terconstraint untuk log pin-nya, juga 2 constraint, sehingga dia tidak akan bisa berputar lagi. Oke, kita kembalikan lagi untuk cover back-nya, kita klik kanan, kita visibility lagi. Nah, selanjutnya adalah kita memasukkan tambahan part yang tidak kita gambar. Jadi tambahan part ini kita ambil melalui content center. Jadi di dalam Autodesk Inventor itu disediakan fasilitas untuk mengambil atau menyediakan bagi kita keperluan teknik untuk part yang standar. Artinya part-part yang seperti mur, baut, kemudian bearing dan sebagainya itu sudah disediakan sama Inventor. Caranya adalah kita place, ini kita klik, di bawah place itu ada place from content center. Kita klik. Nah, di sini kita cari baut itu adalah, maaf, untuk mur itu adalah di nut. Jadi di sini ada fastener, ada bolt, ada baut, ada nut. Kita buka yang nut. Nah, di sini pilihannya ada 2. Yang hex ada, kemudian ada hex lagi. Yang hex ini yang atas ini ada tambahannya lagi, hex dengan ringnya jadi 1. Jadi kita bisa menggunakan yang ini, misalnya ISO 4161. Ini kita klik, kita double klik. Nah, di sini kita taruh posisinya, di sini ada 4, ada 8. Kita sesuaikan untuk ulirnya. Di sini ulirnya itu adalah M. Kita lihat di dalam gambar itu adalah M5. Di M5, maka di sini kita klik yang M5, kita apply. Oke, bisa kita klik di sini sejumlah dengan keperluan. Jadi kalau ada 8, maka kita klik di sini 8 buah. Kalau sudah klik kanan, oke. Oke, kita apply, kemudian kita cancel. Nah, cancel lagi. Oke, kemudian kita constraint, kita masukkan di dalam tempatnya. Mungkin bisa kita putar terlebih dahulu dengan free rotate agar posisinya mendekati yang kita inginkan. Oke, kita constraint. Yang pertama ini adalah constraint sumbu. Kita klik sumbu, dengan sumbu di sini kita apply. Semua kita masukkan sumbunya terlebih dahulu. Kita apply.
Oke, kita klik sumbu, kita apply, kita klik di sini, kita apply. Nah, selanjutnya kita paskan posisinya, posisinya dia pas permukaan ini. Nah, kita tarik keluar dulu semua. Oke, kita constraint permukaan ini, kita klik ke permukaan pada murnya, kita klik permukaan pada front covernya, kita klik, kita apply. Kemudian yang lain juga sama prosesnya, kita klik permukaan, kita ketemukan dengan permukaan di sini, kita apply. Yang lain kita klik, kemudian kita klik permukaan yang di sini, kita apply. Satu lagi, kita putar permukaan, dia ketemu dengan permukaan yang di sini, kita apply. Nah, memang sebenarnya kita bisa menggunakan constraint yang lain lagi, yaitu constraint insert. Nah, mungkin yang belakang bisa kita coba, constraintnya adalah constraint insert. Oke, saya putar free rotate posisinya ini agar mendekati posisi dia terpasang. Nah, karena kalau misalnya tidak posisi yang seperti ini, dia larinya juga bisa terbalik. Oke, kita constraint, kita coba yang constraint insert, kita klik insert. Di sini yang kita pilih bagian belakang dari ini, bagian belakang dari mur, kita klik, kita masukkan di sini. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan insert. Oke, kita apply, kita coba lagi yang lain, tetap menggunakan insert, kita klik bagian belakang di sini, kita klik, oke, kemudian kita pertemukan pada bagian di sini. Nah, kita apply. Jadi bisa kita menggunakan insert atau bisa juga kita menggunakan mate. Apabila kita menggunakan mate, maka langkahnya adalah 2 kali proses mate. Kalau kita menggunakan insert, ini hanya cukup 1 kali. Oke, kita apply. Yang terakhir, kita klik di sini, ini kita putar. Oke, kita masukkan di sini, kita apply. Nah, maka di sini sudah masuk semua untuk murnya. Nah, untuk plane yang ini bisa kita hilangkan agar tidak terlalu mengganggu. Kita klik kanan, kita visibility, kita klik kanan, kita visibility. Nah, oke, jadi gambar kita termasuk yang di dalam, yang di piston. Di sini dia juga punya pengunci baut mur. Untuk piston kita masukkan juga sama, prosesnya adalah place from content center. Kita cari, kita pakai juga sama ISO 4161, kita oke. Saya klik di sini, kemudian ini untuk ukurannya kita sesuaikan dengan gambar. Jadi di dalam gambar panjangnya, ukuran untuk ulirnya itu adalah M8, maka di sini kita pindah ke M8, kita apply, kita klik kanan, oke. Kita cancel lagi. Nah, ini kita masukkan, kita constraint, kita pakai insert. Ini kita klik di sini, kemudian kita klik pada permukaan di sini. Kita apply. Nah, maka dia sudah terkunci untuk pistonnya. Oke, kemudian di sini juga ada untuk overback. Ini kalau misalnya kita geser, dia masih bergerak. Nah, jadi ini harus kita constraint agar dia tidak lari. Caranya adalah pada cover back ini kita klik kanan, kita edit, kita buat plane baru pada cover back. Karena kalau kita lihat di
cover back, dia tidak punya plane yang posisinya ada di tengah arah mendatar. Nah, jadi kita buat plane baru, kita mid plane, ini kita klik permukaan yang belakang, kemudian yang depan kita klik. Nah, sehingga muncul plane baru, ini kita return, kita kembali. Nah, setelah itu kita constraint, jadi plane yang baru kita buat pada cover back kita klik, maaf, kita ulangi, constraint, kita klik plane yang baru, kemudian kita klik plane pada base. Nah, base nya kita cari plane yang kita buat untuk constraint lock pin tadi, ini kita klik. Nah, di arahnya terbalik, maka di sini kita return. Nah, kita flush, kita apply. Nah, maka sudah jadi gambar kita. Ini adalah hasil assembly dari silinder clamp. Oke, kita kembalikan lagi. Untuk work plane-nya kita visibility, kemudian untuk silinder body-nya kita klik kanan, kita visibility. Nah, maka gambar kita sudah selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.